Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan karakter di Indonesia yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Rusita Purnamasari, NPM 18144600182. Yang kedua yaitu ada Mbak Ika Kurniawati, NPM 18144600201. Yang terakhir yaitu ada Mbak Umayah dengan NPM 18144600207. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Pendidikan merupakan suatu fenomena manusia yang sangat kompleks. Karena sifat yang kompleks itu, maka pendidikan dapat dilihat dan dijelaskan dari berbagai sudut pandang, seperti dari sudut pandang psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, komunikasi, dan sebagainya. Pada dasarnya, pendidikan tidak hanya membangun manusia dari sisi kognitifnya saja, tetapi juga sisi lain yang lebih fundamental. Karakter budi pekerti merupakan bagian mendasar dari pendidikan yang perlu mendapat perhatian yang lebih intensif. Pendidikan karakter merupakan salah satu opsi yang harus dioptimalkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Hal yang menjadi dasar adalah bahwa makna pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Artinya, manusia sebagai makhluk Tuhan harus dibekali dengan hal lain selain kemampuan kognitifnya. Hal lain yang dimaksud pada pernyataan tersebut adalah kemampuan afektif atau sikapnya. Maka dengan demikian, pendidikan karakter harus ditanamkan sejak masih anak kecil dalam melalui proses yang disesuaikan dalam tahap perkembangan anak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan karakter, anak dibutuhkan kesabaran dan ketekunan para pendidiknya yang harus didukung dengan keseimbangan antara pendidik orang tua di rumah dengan pendidikan di sekolah. Karena kebanyakan dari orang tua senantiasa menyerahkan sepenuhnya pada proses pendidikan di sekolah serta menuntut lebih cepat adanya perubahan pada diri anak yang lebih baik tanpa menghiraukan proses yang harus dilalui secara bertahap. Selanjutnya, bahasan yang kedua yaitu mengenai kajian teori. Menurut Ali dalam Willy Putra 2019, sebagai guru besar Universitas Pendidikan Indonesia, ia berpendapat bahwa sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi. Ilmu sejarah merupakan disiplin ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi di masa lampau. Pengertian sejarah menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Willy Putra 2019 adalah yang pertama, asal-usul, keturunan atau silsilah. Yang kedua, yaitu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau riwayat. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi atau sudah dialami di masa lampau. Yang selanjutnya yaitu ada pendidikan. Pendidikan menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu menurut Sir Godfrey Thompson dalam Hidayanto tahun 2020 menyatakan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap atau permanen di dalam kebiasaan tingkah lakunya,
pikirannya, dan sikapnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah jalan menuju perubahan seseorang, mempengaruhi perkembangan fisik, mental, sosial, emosi, dan etikanya. Yang selanjutnya yaitu karakter. Majid dan Andayani 2012 halaman 11 memaparkan dalam bukunya beberapa pengertian karakter menurut para ahli, bahwa karakter sebagaimana didefinisikan oleh Ryan dan Bohlin mengandung 3 unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Menurut dalam pendidikan karakter, kebaikan itu sering kali dirangkum dalam sederet sifat-sifat baik. Dan menurut Hornbein dan Farwell tahun 1972 halaman 49, karakter adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama, atau reputasi. Sedangkan menurut Kertajaya dalam Ainis Sifa 2017 mendefinisikan karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh sesuatu benda atau individu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakter adalah perilaku seseorang yang menunjukkan ciri khas dari orang tersebut. Selanjutnya yaitu pendidikan karakter. Menurut KBBI dalam Sukamti dan M. Sofa 2020 halaman 3 menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Amerika Serikat dalam Sukamti dan M. Sofa 2020 halaman 13 mendefinisikan pendidikan karakter sebagai proses belajar yang memungkinkan siswa dan orang dewasa untuk memahami, peduli dan bertindak pada nilai-nilai etika seperti rasa hormat, keadilan, kebaikan, warga negara yang baik, dan bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik yang diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Ika Kurniawati. Perkenalkan, nama saya Ika Kurniawati, NPM 18144600201. Di sini saya akan melanjutkan dalam pemaparan materi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang historisitas munculnya pendidikan karakter di Indonesia dan landasan hukum pendidikan karakter di Indonesia. Untuk materi yang pertama adalah historisitas munculnya pendidikan karakter di Indonesia. Pendidikan karakter sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia. Sejak zaman prakemerdekaan, pendidikan karakter sudah dilakukan masyarakat dalam bentuk pendidikan agama atau moral, baik di sekolah maupun di pesantren. Pendidikan karakter sudah ada sejak zaman prakemerdekaan. Terbukti dengan berdirinya lembaga pendidikan kayu tanam di Sumatera Barat yang dibangun oleh Muhammad Syafi'i pada tahun 1897 sampai 1969. Syafi'i menolak pendidikan barat yang hanya menekankan aspek kognitif. Syafi'i menginginkan peserta didiknya menjadi seseorang yang ideal, yakni tertanam cinta kebenaran dalam hatinya, dalam pengetahuan intelektualnya, dan dalam perilakunya sehari-hari. Pasca kemerdekaan, pendidikan karakter hadir melalui lembaga taman siswa yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yang memiliki panca dharma, yaitu kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Dewantara mengartikan pendidikan sebagai proses pembudayaan kodrat alam setiap individu dengan kemampuan untuk mempertahankan hidup yang tertuju pada pencapaiannya kemerdekaan lahir batin sehingga memperoleh keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan lahir batin. Berlanjut pada era milenium, pendidikan karakter semakin terasa kebutuhannya.
yang disebabkan karena munculnya permasalahan yang terjadi di segala kehidupan di tanah air, mulai dari kasus korupsi sampai banyaknya temuan kenakalan remaja yang kian merebak. Banyak pihak menilai bahwa pendidikan adalah akar dari segala permasalahan yang saat ini terjadi. Berbagai macam konsep pendidikan telah dicoba dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, dan konsep pendidikan karakter adalah salah satu konsep yang kini gencar untuk disosialisasikan. Materi selanjutnya adalah landasan hukum pendidikan karakter di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat amandemen keempat dari UUD 1945 dilakukan beberapa perubahan, terutama pada pasal 31. Pada ayat ketiga tampaknya menjadi landasan utama dari pendidikan karakter selain landasan-landasan lainnya yang muncul belakangan. Yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RJPN. Dinyatakan bahwa tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai 2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan dan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Yang terakhir adalah Impres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2010. Substansi dari Impres nomor 1 tahun 2010 adalah penguatan metodologi dan kurikulum. Penekanan Impres tersebut pada dua hal, yaitu metode pembelajaran aktif dan membentuk daya saing dan karakter bangsa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Umayyah. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu pendekatan-pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia. Pendekatan pendidikan karakter di Indonesia berdasarkan keputusan Kemendiknas pada tahun 2010 ada 5, yaitu yang pertama, keteladanan. Terlaksananya pendidikan karakter tergantung dari dukungan satuan pendidikan formal dan non-formal. Satuan pendidikan harus menunjukkan keteladanan yang mencerminkan nilai-nilai karakter yang ingin dikembangkan. Misalnya, toilet yang selalu bersih, bak sampah ada di berbagai tempat dan selalu dibersihkan. Satuan pendidikan formal dan non-formal terlihat rapi, dan alat belajar ditempatkan secara teratur di tempatnya masing-masing. Yang kedua yaitu pembelajaran. Pembelajaran karakter dilakukan melalui berbagai kegiatan di kelas, di satuan pendidikan formal dan non-formal, serta di luar satuan pendidikan. Misalnya, saat anak bermain di rumah juga disisipkan pendidikan karakter di dalamnya. Yang ketiga yaitu pemberdayaan dan pembudayaan. Pada tahap implementasi, pengembangan karakter dikembangkan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini berlangsung dalam 3 pilar pendidikan, yakni dalam satuan pendidikan formal yaitu sekolah, informal keluarga,
dan nonformal masyarakat. Yang keempat yaitu penguatan. Penguatan sebagai respon dari pendidikan karakter perlu dilakukan dalam jangka panjang dan berulang terus-menerus. Penguatan dimulai dari lingkungan terdekat dan meluas pada lingkungan yang lebih luas. Yang kelima yaitu penilaian. Pada dasarnya, penilaian terhadap pendidikan karakter dapat dilakukan terhadap kinerja pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu konsep pengembangan pendidikan karakter di Indonesia. Yang pertama, membangun karakter bangsa melalui pemberdayaan pendidikan karakter. Banyak cara yang dapat diterapkan dalam pendidikan karakter. Salah satu di antaranya adalah dengan mengefektifkan dan memberdayakan pendidikan agama yang dilaksanakan di lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang kedua, pendidikan karakter melalui pendidikan kearifan lokal. Pendidikan karakter melalui kearifan lokal dengan cara menggali karakter-karakter dalam lingkungan lokal, misalnya saja dalam lingkungan keluarga, suku, budaya, adat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pemberdayaan pendidikan karakter melalui mata pelajaran. Nah, dalam setiap mata pelajaran yang disajikan dengan pokok bahasan tertentu akan dapat dirancangkan nilai-nilai positif, value, seperti kejujuran, keterbukaan, disiplin, hemat, dan rendah hati, kerjasama, dan lain-lain. Selanjutnya, peluang dan hambatan pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia. Peluang dan hambatan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia dalam terlihat dari berbagai polemik-polemik yang terjadi, misalnya saja berupa kegagalan-kegagalan dalam instansi lembaga sekolah, pergantian menteri yang merambah menjadi pergantian kurikulum. Terdapat perilaku-perilaku yang menyimpang seperti korupsi, narkoba, tawuran anak sekolah, dan lain sebagainya. Faktor determinan yang menjadi tantangan dalam proses penerapan pendidikan karakter adalah menyangkut dualisme kebijakan pendidikan itu sendiri. Pada satu sisi, pendidikan hendak menekankan pada aspek atau standar nilai kepribadian. Di sisi yang lain, sistem penilaian dengan aspek kelulusan yang mengawang melalui ujian nasional menuntut para guru dan siswa berpacu mencapai standar isi dengan angka-angka yang harus dijangkau sehingga bisa mencapai standar kelulusan. Itu saja materinya. Demikian paparan materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.